Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Berjumpa kembali di channel Mas Eka Media dengan saya Pak Dono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori turunan fungsi trigonometri. Dalam hal ini penggunaannya ya teman-teman ya. Akan ada dua yang akan kita bahas. Yang bagian A, fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner ya. Perhatikan teman-teman ya, apa yang dinamakan fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner itu ya. Perhatikan di sini kita mempunyai grafik ya teman-teman ya. Grafik seperti ini ya. Fungsi naik ya, fungsi naik berarti kalau dari sebelah kiri ya, dari bawah menuju atas teman-teman, itu namanya fungsi naik. Ya, kalau fungsi turun dari kiri ke kanan itu menurun. Ya, fungsi naik lagi. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya, grafik kita ini itu adalah naik, berhenti, turun, berhenti, terus naik. Ya, di sini ada fungsi naik, di sini ada fungsi stasioner. Ya, atau titik stasioner ya di sini. Terus fungsi turun, di sini ada titik stasioner lagi ya, dan naik lagi. Titik stasioner itu titik berhenti ya teman-teman ya, titik berhenti ya. Terus di sini ada syarat teman-teman ya. Syarat fungsi naik itu apa? Syarat fungsi naik itu mudah ya teman-teman ya. Syarat fungsi naik turunannya f aksen x-nya lebih besar 0. Ya, kalau kita punya fungsi fx ya, syarat naiknya turunannya, turunan pertamanya lebih besar 0. Untuk syarat turun, kebalikan jadi fungsi naik, f aksen x-nya lebih kecil 0. Ya. Yang ketiga, stasioner atau diam, syaratnya f aksen x sama dengan 0 ya. Mudah ya cara mengingatnya ya teman-teman. Naik f aksen x-nya lebih besar 0, turun f aksen x-nya lebih kecil 0, dan diam atau stasioner f aksen x sama dengan 0. Contoh, tentukan interval fungsi naik pada interval 0 sampai dengan 2pi untuk fungsi fx sama dengan sin x ya. Kita jawab, kita tulis dulu fungsinya fx sama dengan sin x. Berikutnya, langkah yang kedua, tulis syarat fungsi naik. Syarat fungsi naik, f aksen x lebih besar 0. Jadi turunan fungsinya lebih besar 0. Fungsinya sin x. Berarti turunannya cos x ya teman-teman. Cos x lebih besar 0. Ya, berikutnya kita mencari batas-batasnya teman-teman. Ketika cos x-nya 0 itu kita sama denganin ya teman-teman ya. Cos x sama dengan 0 ya. Untuk mencari batas-batasnya. Cos berapa yang hasilnya 0? Ya, kita dapatkan cos setengah pi dan cos 3/2pi. Jadi harga x-nya nih setengah pi dan 3/2pi. Ya. Berikutnya kita buat garis bilangan teman-teman ya. Di sini 0 setengah pi ya, diambil dari sini. Berikutnya 3/2pi dan yang terakhir 2pi. Berikutnya kita uji antara 0 sampai setengah pi itu positif atau negatif ya. Kita ambil saja katakanlah 1/4 pi ya. 1/4 pi kita masukkan ya, cos 1/4 pi. Cos 1/4 pi. Cos 1/4 pi itu positif atau negatif? Positif harganya. Ambil satu aja antara 0 dan setengah pi. Ya, positif. Berikutnya di antara setengah pi sampai 3/2pi, ambil satu di sini. Pi katakanlah. Cos pi. Cos pi itu negatif ya teman-teman ya. Cos pi. Cos pi itu hasilnya negatif. Berarti ya kita tulis negatif. Ya. Yang terakhir
antara 3/2pi dan 2pi. Katakanlah kita ambil 5/3pi di sini. 5/3pi itu sama dengan 300 ya. Cos 300 kan positif ya teman-teman. Jadi bisa kita tarik di sini positif, negatif, positif ya. Berikutnya yang dimintakan syarat yang diminta fungsi naik. Berarti fungsi naik pada interval yang positif teman-teman. Jadi pada interval 0 lebih kecil X lebih kecil setengah pi ya, 0 sampai setengah pi ya, atau 3/2pi sampai dengan 2pi. Itu fungsi naik. Itu kita dapatkan fungsi naik. Berikutnya ya, kita lanjutkan saja. Kita dapatkan fungsi turun juga. Fungsi turun pada interval yang negatif teman-teman. Jadi fungsi turun kita dapatkan pada interval setengah pi lebih kecil X lebih kecil 3/2pi ya. Dan yang terakhir fungsi stasioner. Fungsi stasioner kita dapatkan ya di sini ya teman-teman ya, di titik ini di setengah pi dan 3/2pi. Jadi F setengah pi sama dengan sin setengah pi ya. Kita masukkan ke fungsinya teman-teman. Kita masukkan ke fungsinya ini untuk mendapatkan fungsi stasioner ya. Hati-hati, bukan keturunannya tetapi ke fungsi semulanya. Jadi F setengah pi sama dengan sin setengah pi sama dengan 1. Dan F 3/2pi sama dengan sin 3/2pi sama dengan min 1 teman-teman untuk fungsi stasionernya. Di depan kita sudah mendapatkan fungsi stasioner ya. Kalau fungsi itu F-nya teman-teman. Kalau titiknya berarti X, fx-nya setengah pi. Jadi titik stasionernya setengah pi, 1 dan 3/2pi, min 1. Ya begitu ya. Kalau titik lengkap X, Y. X, Y. Kalau fungsinya itu Y-nya saja atau fx-nya saja ya. Baik, kita masuk ke bagian B, jenis-jenis titik stasioner. Ya, yang bagian B, jenis-jenis titik stasioner. Nomor 1, titik maksimum teman-teman. Ya, titik maksimum. Ya, di sini terlihat bahwa titik maksimum itu terjadi ketika naik, berikutnya turun. Itu didapat titik maksimum. Ya, naik, fungsi naik, berikutnya fungsi turun. Ya, itu titik maksimum kita dapatkan. Nomor 2, titik minimum. Kapan kita dapatkan? Ketika setelah turun, ya, di sini titik minimum terus naik, turun, minimum terus naik. Itu namanya titik minimum, ya. Berikutnya yang nomor 3, ya, ada yang namanya titik belok teman-teman, ya, titik belok, ya, titik belok, ya, ada 2 titik belok. Ya, kapan terjadinya titik belok itu? Ketika naik lagi. Ya. Ini kita dapatkan titik belok, ya. Naik lagi. Berikutnya bisa juga titik belok itu turun lagi. Ini titik beloknya. Jadi titik beloknya ada 2, ketika naik dan ketika turun. Contoh, tentukan titik-titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 2x pada interval 0 sampai 360 derajat. Ya, kita jawab teman-teman, kita tulis dulu fx sama dengan sin 2x ya. Syarat stasioner ya, f aksen x sama dengan 0 kita tulis ya, kita turunkan fx sama dengan sin 2x, turunannya 2 cos x, 2 cos 2x ya maksudnya ya. 2 cos 2x. 2 cos 2x syaratnya kan sama dengan 0. 2 cos 2x sama dengan 0. Kita bagi semua dengan 2. Cos 2x sama dengan 0 ya. Kita dapat x-nya ya, kita dapat x-nya 45 derajat.
135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat teman-teman. Ya, karena di sini intervalnya 0 sampai 360. Jadi masuk nih 45, 135, 225 dan 315 masuk semua. Berikutnya kita buat garis bilangan mulai dari 0, 0, 45, 135, 225, 315 dan yang terakhir 360 derajat ya. Kita tandain di sini 0 sampai 45. Itu positif atau negatif? Kita masukkan ke sini ya. Katakanlah di sini saya ambil satu contoh ya. Di sini 30 ya. 30 ada di sini ya. Cos 2 kali 30 kan cos 60 ya teman-teman ya. Cos 60 itu positif atau negatif? Positif ya. Berikutnya 45 sampai 135. Katakanlah 90. 2 kali 90 180. Cos 180 negatif. Dan seterusnya teman-teman ya. Kita uji nih. Kita uji semua. Jadi kita dapatkan positif, negatif, positif, negatif, dan positif yang terakhir ya. Berikutnya fungsi stasioner. Fungsi stasioner F45 ya, F45 ya, kita masukkan bukan ke sini ya teman-teman ya, melainkan ke fungsinya, ke fungsi awalnya, ke fx sama dengan sin 2x kan. F45 kita masukkan sin 2 kali 45, sin 2 kali 45, sin 90 1 ya, kita dapatkan fungsi stasioner yang pertama 1. Berikutnya 135 derajat. Kita masukkan juga 135 derajat. 2 kali 135 270. Sin 270 min 1 ya. Berikutnya 225. Sin 225 sama dengan sin 2 kali 225 sama dengan sin 450 derajat sama dengan 1. Dan yang terakhir sin 315 sama dengan sin 2 kali. Ini bukan ya, ini harusnya F ya teman-teman ya. Ini harusnya F bukan sin. Ini harusnya F, saya perbaiki ya. Ini harusnya F ya teman-teman ya. Ini F ya, ini F, ini juga F ya teman-teman ya. Ya begitu ya. Jadi bukan sin. F 225 derajat sama dengan sin 2 kali 225 derajat ya, sama dengan sin 450 derajat sama dengan 1. Yang terakhir F 315 derajat sama dengan sin 2 kali 315 derajat sama dengan sin 630 derajat sama dengan min 1. Jadi semua dimasukkan ke fungsi awalnya ya teman-teman ya, ke fx sama dengan sin 2x untuk mencari fungsi stasioner ya. Di sini sudah saya ralat ya. F ya, bukan sin. F. F225 sama dengan sin 2 kali 225. Jadi kita dapatkan fungsi stasionernya 1, min 1, 1, min 1. Ya, berikutnya kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Kita diminta mencari titik stasioner beserta jenisnya ya teman-teman ya. Berarti titik di sini, titik 45,1. Ya, titik 45,1 termasuk di sini titik apa? Titik maksimum. Kenapa? Dari naik ke turun. Ya, berikutnya titiknya 135, min 1. Di sini ya. Di sini berarti dari turun terus naik. Titik minimum. Ya. 225 dari positif ke negatif naik maksimum, terus turun minimum di sini ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, titik stasionernya 45 derajat, 1 itu titik maksimum, 135 derajat, min 1 titik minimum, 225 derajat, 1 titik maksimum,
315 derajat, min 1 titik minimum. Ya, begitu ya teman-teman untuk menentukan jenis titik stasionernya dari ya positif, negatif, ya, negatif, positif, dan seterusnya. Ya, baik teman-teman. Demikian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap berlaku positif dan semangat belajar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.